Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah. Di sini saya dari kelompok 10. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai Quran Surah Al-Fat ayat 29 dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi. Sebelumnya, Quran Surah Al-Fat ini merupakan surah yang ke-48 dalam urutannya di dalam Al-Quran. Surah ini sendiri merupakan surah Madaniyah yang mempunyai 29 ayat. Sebelum masuk ke dalam tafsir mengenai Quran Surah Al-Fat ayat 29, ada baiknya kita bersama-sama membacakan ayat yang ke-29 ini terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarakum ruk'atan sujjadan yabtaghuna fadlam minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud dzalika masaluhum fit taurah wa masaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqihi yu'jibu zura'a liyaghiza bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Baik, kita lanjut ke terjemahannya. Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang kepada sesama mereka. Kamu lihat, mereka ruku dan sujud, mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu akan menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati-hati orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Selanjutnya kita akan masuk pada penafsiran Quran Surah Al-Fat ayat 29. Dalam ayat di atas menjelaskan tentang sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW beserta pengikut-pengikut beliau terhadap orang-orang kafir. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus membawa rahmat bagi seluruh alam, dan orang-orang bersama dengannya yakni sahabat-sahabat serta pengikut-pengikut setia beliau adalah orang yang bersikap keras yakni tegas terhadap orang-orang kafir, namun mereka berkasih sayang antar sesama mereka. Hakikat risalah Nabi Muhammad SAW serta keunggulan atas semua agama dan kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dengan menjelaskan sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW beserta pengikut-pengikut beliau. Allah berfirman, Nabi Muhammad dan orang-orang yang bersama dengannya, yakni sahabat-sahabat beliau serta pengikut-pengikut setia beliau adalah orang yang bersikap keras dan tegas atau tidak berbasa-basi serta tidak mengorbankan akidahnya terhadap orang-orang kafir tanpa keluar dari koridor rahmat risalah ini. Dan walau mereka memiliki sikap tegas, namun mereka tetap berkasih sayang antar sesama mereka. Engkau, siapapun engkau, di mana dan kapanpun engkau, akan selalu melihat ruku dan sujud. Itu mereka lakukan dengan tulus dan ikhlas, senantiasa mencari dengan sungguh-sungguh karunia Allah dan keridhoannya,
yang agung. Tanda-tanda yang tidak pernah luput dari mereka tampak pada muka mereka, berupa cahaya dari bekas sujud yang menghasilkan wibawa, penghormatan, dan kekaguman siapapun yang melihat mereka. Sifat-sifat yang mengagumkan yang termaktub dalam Injil ini seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Lalu yakni tunas itu menguatkan dan menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas pohonnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Itulah keadaan orang-orang mukmin yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Sifat yang disebut dalam Injil itu mengisyaratkan perkembangan dan pertumbuhan umat Nabi Muhammad SAW. Jumlah mereka yang tak terbatas pada angka tertentu, tetapi dari hari ke hari akan terus bertambah. Di sisi lain, mereka pun akan terus mengalami perkembangan dan kemajuan yang biasa disebut Az-Zura atau yang bisa juga disebut sebagai Az-Zari, yang mana akan selalu merasa gembira, sedang lawan-lawannya akan marah. Serta yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh di antara mereka yang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, serta siapapun yang mengikuti cara hidup mereka berupa ampunan dan pahala yang besar. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan dalam Quran Surah Al-Fat ayat 29 mengisyaratkan bahwa pendidikan yang dilakukan bertujuan untuk selalu A. Menjadikan anak didik sebagai orang yang menyayangi sesama muslim dan tegas dalam menolak segala bentuk kemungkaran. B. Menjadikan anak didik sebagai orang yang selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu melakukan pembangunan untuk kesejahteraan umat Islam. Dan yang terakhir, C. Menjadikan anak didik sebagai orang yang selalu melakukan introspeksi diri dan memperbaiki diri dari kekurangan diri tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan, salah hilaf mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk menulis nama kalian setelah menonton video ini. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui WhatsApp group. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.